Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahil qail syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa murabbina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal iman wassalamu wal islam rabbi wa rabbukallah. Amma ba'd. Shaimin dan shaimat hafizahullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan Allah kembali kesempatan untuk setting ulang untuk kita harus reset kembali kehidupan kita di bulan Ramadan ini agar kembali seperti penciptaan semula. Karena penciptaan semula kita alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Nanti begitu selesai Ramadan diharapkan kita menjadi orang yang kayaumin waladatu ummuh, seperti hari ketika pertama kali dilahirkan ibunya. Makanya satu bulan Ramadan ini kita disetting ulang agar kembali menjadi seperti penciptaan semula. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, karena 11 bulan yang sudah berlalu mungkin ada yang compang-camping dalam kehidupan kita, di akhlak kita, di iman kita, di ibadah kita. Maka satu bulan ini harus mampu membuat kita menjadi kembali seperti saat kita baru dilahirkan. Saimi dan saimat hafizahumullah, juga kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya baginya. Diberi Allah kenikmatan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu Quran, terutama di bulan Al-Quran ini. Dan alhamdulillah di Masjid Darussalam Riyadul Wazim mengadakan kerjasama dengan teman-teman di dalam membuat kajian Ramadan, yaitu kajian Al-Quran Karim. Kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan tentang pelajaran dari keluarga Adam alaihissalam sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran Karim. Karena kajiannya Al-Quran, maka Bapak Ibu harus bawa Al-Quran supaya bisa dibuka-buka, ya, kecuali yang sudah hafal Al-Quran. Tentu tidak usah bawa Al-Quran, ya, tinggal buka di hafalannya. Kalau tidak, maka harus pegang Al-Quran supaya kita bisa langsung melihat dan membacanya. Sesering itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam Abul Bashar, bapak dari manusia, seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam alaihissalam karena Allah berfirman, Innallaha astafa Adam, di dalam surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala
istofa, Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran di atas seluruh alam. Artinya Adam ini memang manusia pilihan, dan dialah Abul Bashar, dialah satu-satunya manusia yang dibentuk langsung oleh tangan Allah yang mulia, dibuat dari tanah langsung. Kalau kita kan tidak dari tanah langsung, kita diciptakan dari saripatinya tanah, tapi Adam diciptakan dari tanah langsung. Dan kemudian hiduplah Adam sebagaimana kisah yang Bapak Ibu sudah ketahui di dalam Al-Quran tadi. Pembahasan kita tentang keluarga, dan saya ingin juga memulai karena dari kisah penciptaannya, karena semua bermula dari situ dan langsung kita dapat pelajaran. Saya ingin mulai dari ayat yang pertama di surat An-Nisa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari jiwa yang satu. Kemudian dari jiwa itu diciptakanlah pasangannya. Setelah itu dari pasangan itu kemudian Allah tebar laki dan perempuan yang banyak jumlahnya. Maka kalian takwalah pada Allah, di mana nanti akan ditanyakan kepada kalian tentang rahim, hubungan rahim yang ada di antara kita. Sesungguhnya rahmati Allah SWT, ayat ini dibahas oleh para ahli tafsir bahwa semua manusia ini ternyata diciptakannya dari satu jiwa, satu sosok jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Adam begitu diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh, dihidupkan, kemudian nanti diajarkan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya sampai wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, dan seterusnya. Diajarkan pada Adam berbagai macam ilmu, dan itu adalah ilmu-ilmu yang luar biasa yang nanti turun kepada kita berbagai macam ilmu hari ini. Dan kemudian malaikat diminta untuk bersujud setelah malaikat gagal memahami ilmu itu, gagal menyebutkan ilmu tersebut karena memang belum diberi Allah ilmunya, sehingga malaikat mengatakan qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan pada kami. Sehingga malaikat pun gagal, sehingga Allah perintahkan pada malaikat qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah pada Adam, fasajadu ila iblis, semua sujud kecuali iblis. Nah, ini musuh. Jadi dari situ sudah kelihatan siapa musuhnya. Nanti musuhnya akan berperan karena iblis tidak mau, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia tidak mau, enggan, dia sombong dan dia kafir. Di dalam surat Al-A'raf nanti lebih detail lagi tentang kisah itu. Saya tidak berkisah detail, saya cuma lewati ya nanti karena bukan ini bab kita. Ini supaya nyambung. Kalau di ayat yang lain lebih detail disebutkan bahwa Allah bertanya pada iblis tentang mengapa dia tidak mau sujud. Iblis dengan jelas sombong mengatakan bahwa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, kata iblis, dan Kau ciptakan dia dari tanah. Itu kesombongannya sehingga dia tidak mau sujud. Kemudian nanti teman-teman dirahmati Allah, Adam itu kemudian kesepian. Para ahli tafsir beda pendapat kapan diciptakannya pasangannya Adam.
yaitu Hawa. Tapi yang jelas di surga itu kemudian Adam sendirian, kemudian memang sepi. Jadi ternyata surga yang kenikmatannya luar biasa itu, ternyata kesepian itu akan menikmati kenikmatan. Dan itu nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dengan kita hari ini itu tidak akan pernah jauh dari pelajaran Bapak Ibu kita itu. Nanti silahkan lihat, tidak akan jauh dari pelajaran ayah dan ibunya manusia, yaitu Adam dan Hawa. Maka Adam yang kesepian itu kemudian Allah hadirkan, yaitu pasangannya, yaitu Hawa. Dan Hawa diciptakan Allah, kalau di dalam surat An-Nisa ayat 1 tadi, wa khalaqa minha, kata minha dibahas oleh para ulama. Minha diciptakan darinya, dari jiwa itu, yaitu dari Adam, zaujaha, pasangannya. Di dalam hadis Nabi disebutkan lebih detail bahwa penciptaannya dari tulang rusuknya. Diciptakan dari tulang rusuknya, sehingga nanti begitu Adam terbangun, karena Adam tidur dan begitu terbangun maka nanti dia melihat ada sosok, yaitu wanita. Dan Hawa disebutkan memang wanita karena penciptaan pertama itu Masya Allah semuanya masih sempurna, ya, sampai wajahnya. Karenanya ada yang mengatakan ketampanan, karenanya kecantikan Hawa itu nanti turun diantaranya sampai ke istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah. Maka Sarah itu wanita sangat cantik. Dia begitu seterusnya sampai nanti turun sehingga Yusuf alaihissalam dengan ketampanannya, yang Yusuf mengambil setengah ketampanan, jadi seluruh ketampanan itu separuh diambil Yusuf sendiri. Yusuf mengambil ketampanan wajahnya itu 1/6-nya diambil dari kecantikan Hawa. Gitu ya, itu penjelasan sebagian ayatnya. Maka Hawa dihadirkan dan dia diciptakan dari jiwa itu, yaitu dari Adam, dan disebutkan dari rusuknya. Dan kemudian hiduplah berdua dengan suaminya. Adam Hawa menjadi sepasang suami istri yang hidup bahagia di surga, tetapi berhadapan dengan musuhnya, yaitu iblis. Baik, sebelum saya lanjutkan temanya, Bapak Ibu dirahmati Allah, Bapak Ibu perhatikan betul di pembahasan cerita tadi, kisah tadi itu, yaitu bahwa fitrahnya memang begitu manusia itu. Makanya ketika Allah fitrahnya makhluk itu memang berpasangan. Karenanya para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat surat Al-Fajr wasyaf'i wal watr, asy-syaf' itu artinya genap, al-watr artinya ganjil, witir. Demi yang genap dan ganjil, ya, jadi Allah bersumpah di surat Al-Fajr demi yang genap dan demi yang ganjil. Itu apa tafsirnya? Apa tafsir demi yang genap dan demi yang ganjil? Ya, demi yang genap dan demi yang ganjil, sebagian ahli tafsir mengatakan yang genap itu makhluk, yang ganjil itu Allah. Dan Rasul sendiri yang menyampaikan, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah cinta yang ganjil. Dan itu juga berawal dari ayat yang kita tahu, qul huwallahu ahad. Baik. Makanya
genap, genap itu adalah merupakan karakter dasar makhluk. Itulah mengapa di dalam Islam tidak ada ajaran rohbaniyah, la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada ajaran kerahiban dalam Islam. Menjadi rahib, kalau menjadi rahib itu makin ke atas menjadi rahib itu makin suci, gitu ya. Sehingga tidak boleh menikah, karena kalau menikah itu mengotori kesucian. Dalam Islam tidak ada. Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan dan menegur 3 orang sahabatnya yang salah di dalam memahami syariat, diantaranya adalah mengatakan, salah satu diantara mereka, la atazawwajun nisa, bahwa saya tidak akan menikah dengan perempuan. Ya, dengan itu dia merasa sangat menjadi lebih suci, lebih baik. Ditegur Nabi, itu salah. Sampai Nabi mengatakan, wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Saya ini, kata Nabi SAW, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut pada Allah. Tapi saya juga nikah. Karenanya menikah itu, berpasangan itu adalah fitrahnya makhluk. Dan kita tahu bahwa yang berpasangan bukan hanya manusia. Bukan itu, binatang berpasangan, bahkan tumbuhan pun ada yang berpasangan. Adapun manusia ini memang harus berpasangan. Karena dari tujuan berpasangan itu, maka tugas manusia mengurusi bumi ini masih bisa dilanjutkan. Karena kalau tidak maka tugas menjadi khalifah di bumi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan berhenti karena tidak ada generasi pelanjutnya. Lebih dari sekedar melanjutkan, lebih dari sekedar manusia ini berketurunan, ternyata Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar punya keturunan yang banyak. Jadi bukan sekedar kalian punya keturunan, ternyata Nabi Muhammad mengajarkan pada para sahabatnya, punyailah keturunan yang banyak. Makanya dari dulu sampai kapanpun, Muslim itu asal dia Muslim dan Muslimah, maka fitrahnya pengen punya anak banyak. Itu fitrahnya. Asal dia ngaji saja pasti pengen punya anak banyak. Asal dia ngaji. Yang membuat menjadi tidak punya anak banyak, tentu ini dalam keadaan normal ya, kecuali orang yang sakit, yang apa, dalam keadaan normal. Yang membuat tidak ingin punya anak banyak itu pasti bukan dari Islam. Sumbernya bukan dari Islam. Karena sederhana, seorang muslimah asal dia ngaji dengan baik, sudah langsung tumbuh dalam fitrah dirinya pasti ingin punya anak banyak. Ya, jadi itu silakan diukur, karena itu perintah Rasul kita. Dan perintah Rasul itu pasti ada dalam diri kita, dia masuk dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu bisa lihat para sahabat Nabi SAW, ya, bahkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ring satu Nabi itu tidak ada yang anaknya sedikit, kecuali hanya 1 orang, yaitu sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Itu pun memang jenis sahabat yang sangat tidak minat dengan dunia. Itu jenisnya. Lah kita ini kan sama dunia minat banget. Dia minat beda. Kalau Abu Ubaidah itu pemimpin tertinggi di negeri Syam, Amir Umarah di negeri Syam, tetapi beliau tidak minat dengan dunia sama sekali, apapun itu. Makanya nikah ya nikah, gitu ya. Istri ya cuma 1, kemudian anak ya cuma 1, gitu ya. Jadi istri cuma 1 dan artinya tidak banyak. Tapi selain beliau, istrinya, anak-anak mereka jumlahnya sangat banyak jumlahnya. Ya, sahabat yang paling banyak jumlah anaknya adalah sahabat yang hartanya paling banyak, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, jumlah istrinya, jumlah anaknya juga paling banyak. Baik, apakah ada hubungannya yang untuk mempelajari saja sendiri? Dia antara kesejahteraan dia dengan jumlah keturunan. Tapi yang jelas bahwa dalam Islam bukan hanya berketurunan, tetapi bahkan disarankan, diperintahkan Nabi untuk punya keturunan banyak.
Ternyata itu solusi besar untuk hari ini. Hari ini baru dirasakan syariat yang satu itu. Dirasakan betul syariat untuk berketurunan yang banyak. Karena ternyata masyarakat itu semakin tidak kenal Allah, semakin tidak minat punya anak. Masyarakat ateis Eropa itu makin tidak minat punya anak. Dan begitu mereka tidak minat punya anak, orang-orang yang berpikir memimpin, yang mereka bertanggung jawab memimpin Eropa, mereka mulai ketar-ketir, mulai khawatir. Mengapa khawatir? Karena ternyata tidak ada yang melanjutkan. Siapa yang mau melanjutkan kalau setiap keluarga tidak mau punya anak? Akhirnya yang melahirkan diberi insentif, ya kan, dikasih uang yang mau melahirkan. Makin banyak anaknya, makin anak keberapa makin banyak uang yang diberikan. Bu ya di sini yang itu ya kan. Nah, di sini masya Allah. Kalau begitu nggak usah diperintah itu. Di sini malah dibatas-batasi. Masya Allah. Dan Anda bisa bayangkan untuk menaklukkan Eropa caranya berarti sederhana. Anda hanya tinggal perlu pindah ke Eropa, punya anak sebanyak-banyaknya. Cuma itu toh, gak lebih dari itu. Setelah itu otomatis namanya Muslim didik anak menjadi anak berkualitas itu pasti. Ya, cuma itu saja. Itu saja 25 tahun ke depan Eropa menjadi Eropa Muslim kembali seperti dulu. Ya, jadi ternyata melawan Eropa nggak sulit. Hanya perlu punya anak banyak. Dan itu nanti menjadi itu contohnya semua dari ayah ibu kita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu begitu. Ada yang tahu nggak berapa jumlahnya anaknya Adam alaihissalam? Ada yang tahu jumlah anaknya Adam dan Hawa? Nggak sedikit jumlahnya, ya. Bapak Ibu tahu ya bahwa selalu lahir kembar. Para ulama mengatakan selalu lahir kembar dari rahimnya Hawa, lahir kembar, dan lahir kembar itu memang laki perempuan gitu. Kemudian para ahli tafsir mengatakan, ahli sejarah mengatakan bahwa Hawa itu melahirkan 20 kali. Jadi berapa anaknya? 40. Gitu ya. Jadi memang sudah dari contohnya bapak kita begitu. Jadi bapaknya orang beriman ini ya, Adam alaihissalam ini. Memang begitu. Ya kalau keturunan iblis jangan banyak-banyak. Iblis itu sendiri aja nyusahin. Anaknya nggak boleh banyak. Tapi kalau anaknya Adam alaihissalam, anak orang beriman, anaknya manusia beriman, ya harus banyak. Orang-orang berkualitas itu. Ya. Jadi Adam Hawa ini menggambarkan, berikan contoh pelajaran kita bahwa orang beriman itu memang begitu, fitrahnya memang berpasangan. Dan berpasangannya itu ya laki berpasangan sama perempuan. Dan hari ini menjadi sering dibahas tema seperti ini karena mulai banyak masalah yang dimunculkan oleh mereka yang ingin merusak masyarakat Muslim dengan mereka yang suka dengan sejenis. Dan Islam jelas terlaknat, tidak ada komprominya. Jadi kalau ada yang masih bicara kompromi, kebebasan ekspresi, itu sudah dari sananya Tuhan memberi. Tuhan tidak pernah memberi itu. Jangan sok tahu. Dari mana Anda tahu Tuhan memberi itu? Tunjukkan pada saya teksnya kalau Tuhan mengizinkan itu. Yang ada justru sebaliknya. Dilaknat mereka yang seperti itu. Maka berpasangan, namanya juga berpasangan. Berpasangan ya seperti Bapak Ibu tahu dalam bahasa berpasangan. Kalau malam ada siang sama malam karakternya beda. Kalau siang sama siang namanya bukan berpasangan. Malam sama malam bukan berpasangan. Ya, kalau ada kanan maka ada begitu, kanan dan kiri juga berbeda karakternya. Kalau Anda pakai sendal kanan, sendal kiri pasti beda. Model sendalnya juga beda. Begitu dibalik masalah. Tidak bisa. Baik. Itulah berpasangan itu. Nah, supaya punya keturunan anak yang banyak, ya, maka di dalam pendidikan Islam menikah itu oleh para ahli ilmu disarankan di usia muda. Yang kita sebut dengan pernikahan dini.
itu adalah perintah dalam syariat. Pernikahan dini hari ini dimusuhi. Yuk kita bangkitkan lagi. Anda tidak usah bicara, iya kan tapi kan zaman beda, nggak ada yang beda zamannya. Apakah dulu bapak ibu kita makan kerikil terus sekarang kita makan nasi? Sama yang kita makan, kita makhluk sama, manusia sama, kita sama, nggak ada yang beda. Iya Pak, tapi masalah pekerjaan ini masalahnya siapa yang bilang beda? Siapa yang berbilang? Indonesia dari dulu sampai sekarang masih bisa ditanami, masih subur, Pak. Gak ada masalah sekali semua. Ya, kalau berkurang ya, karena itu olah kita yang memang kita tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi maka kemudian disarankan untuk itu dan tugas kita justru menyiapkan generasi yang memang siap untuk menikah sejak awal usia mereka. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Nah, disinilah kemudian berpasangan itu nanti untuk berketurunan dengan keturunan yang banyak. Ini tentu sepanjang tidak ada masalah kesehatan dan sebagainya. Kemudian karena itu nanti tujuannya adalah untuk melanjutkan perjuangan. Ya, bayangkan ada orang-orang yang susah punya keturunan. Itu Masya Allah, mereka berdoa, berusaha itu mati-matian, habis-habisan mereka hanya untuk punya satu keturunan. Gitu ya. Maka yang diberikan Allah kemudahan berketurunan, anehnya dia halang-halangi atas nama takut pada masa depan kesejahteraan. Yang itu kerjaan setan. Karena Allah SWT berfirman tentang setan, setan itu asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kalian tentang kemiskinan. Paham ya? Jadi teori yang dulu kita pelajari waktu sekolah SMP tentang tingkat kesejahteraan yang dibuat berbanding lurus nanti dengan tingkat tingkat pertumbuhan penduduk, gitu ya. Dan itu menjadi kekhawatiran kita akhirnya. Nah, itu teman-teman harus tahu bahwa setanlah yang membuat kita ketakutan pada kemiskinan. Itu ayatnya. Nah, kemudian Adam alaihissalam dan Hawa. Bapak Ibu dirahmati Allah, Bapak Ibu tahu tidak arti Hawa? Ha, wawu, alif, hamzah. Kalau dalam bahasa Arab tulisannya begitu. Tahukah arti Hawa? Hawa dijelaskan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, ada yang mengatakan bahwa Hawa itu maknanya adalah kulli hayy, ummu kulli hayy, ibunya semua yang hidup. Dan ini juga diambil dari karena Hawa itu dihidupkan dari makhluk yang hidup, sementara Adam dihidupkan dari benda yang mati. Betul? Oke. Adam diciptakan dari apa? Tanah mati, tanah, maka lahirlah Adam. Tapi Hawa dihidupkan dari Adam. Dihidupkan dari makhluk yang hidup. Jadi Adam dan Hawa ini berbeda. Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa ini sebenarnya memberikan kepada kita petunjuk sejak awal tentang tugas dan fungsi. Tugasnya Adam yang itu nanti dilanjutkan oleh bapak-bapak ini, kaum laki-laki, dia tugasnya berhubungan dengan tanahnya. Urusan tanah, urusan nyari nafkah, urusan segala macam itu urusan laki-laki. Dan itu teks Qur'ani kita sudah sering membahasnya.
Dengan itu maka mudah dipahami bahwa Hawa itu tugasnya, perannya berhubungan dengan yang hidup. Makanya tugasnya dia bersama anak-anaknya, bertugas mengurus suaminya, gitu ya. Tugasnya itu. Kemudian Adam itu diciptakan dari tanah, berbagai macam jenis tanah. Dalam hadis disampaikan bahwa diambillah dari berbagai jenis nanti itu, kemudian diciptakanlah Adam itu. Makanya nanti lahir anak turunnya Adam beda-beda, modelnya beda-beda juga. Dia beda-beda karena tergantung tanahnya, tanah yang ada di Adam itu. Karenanya laki-laki karakternya dia cenderung bisa menerima perbedaan. Karena memang dia dari sejak penciptaan awalnya pun berbeda. Dari berbagai macam jenis tanah, itu jenis laki-laki penciptaannya. Dia bisa berbeda. Sehingga karena dia diciptakan dengan perbedaan itu, maka dia harus mampu memiliki hati yang lapang untuk berbeda, untuk menerima orang lain yang berbeda. Dan dengan itu maka mereka harus menyiapkan diri untuk itu. Dan itulah kaum laki-laki, sehingga dia punya pandangan lebih komprehensif. Karena dia memandang semua jenis perbedaan itu. Ya. Adapun perempuan, karena dia diciptakan dari satu orang saja, yaitu Adam, diciptakan dari yang hidup, maka fokusnya perempuan hanya pada laki-lakinya. Paham? Fokusnya perempuan hanya pada suaminya, pada laki-lakinya. Sehingga karena dia terbiasa hanya dengan satu, maka tentu tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan bukan wilayahnya untuk memandang sesuatu dengan komprehensif, dengan menyeluruh. Bisa dipahami teorinya? Bisa pahami teorinya? Oke. Maka teman-teman rahmati Allah, kalau babnya adalah bab menganalisa sesuatu secara menyeluruh dan komprehensif, harus diserahkan ke laki-laki. Ini masalah bagi tugas. Dan laki-laki siap untuk menerima perbedaan itu dengan semua perbedaan yang ada. Bukan begitu Bapak? Bapaknya anggut-anggut. Jadi, dan itu memang perbedaan itu. Makanya teman-teman, lebih dirahmati Allah, kalau sampai ada perpecahan di umat ini, Anda harus tahu salah satu penyebab besarnya adalah ketika bapak-bapak tidak bisa memandang komprehensif tentang perbedaan ini. Padahal mereka asli penciptaannya dari berbagai jenis tanah. Kalau perempuan, ya wajar, normal. Perempuan itu memang yang dipandang cuma satu, yaitu suaminya. Gak lebih dari itu. Itulah yang dipandangnya. Sudah itu, yang lain sudah nggak bisa dia memandangnya. Gitu ya, itu yang disebut dengan dari sejak awal penciptaan dan sampai kapanpun, kalau itu dijalankan bagi tugas dengan baik dan benar, maka hidup ini berjalan seimbang. Kalau dijalankan dengan baik dan benar, bahwa posisinya laki di mana, yaitu posisinya dengan tanah yang berbeda-beda. Posisi perempuan di mana, posisinya dia dihadirkan dari satu jiwa saja. Baik. Nah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belum masuk ke ayat dari tadi ya, karena ini masih latarnya. Baik, satu ayat sudah tadi kita masuki tentang bagaimana Hawa diciptakan dari satu jiwa, yaitu Adam, dan dari situ nanti berketurunan laki perempuan dalam jumlah sangat banyak, ya kan? Manusia di bumi sekarang kabarnya sampai 7 miliar, ya kan? Jadi artinya sangat banyak jumlahnya manusia hanya dari sepasang Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu surat An-Nisa ayat 1 tadi berpesan agar kalian jaga rahim, menjaga rahim, ya. Kalian takwa pada Allah, karena nanti rahim itu akan ditanya di hadapan Allah. Itu artinya pentingnya silaturahim. Jaga betul rahim, silaturahim, dan silaturahim yang terdahsyat adalah silaturahimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai silaturahimnya Rasul Muhammad itu sampai membuat uskup yang ada di Palestina, uskup tertingginya mengatakan kalau ini yang diucapkan
oleh seseorang, maka pasti orang itu nabi. Karena tidak ada yang menjaga rahim sampai sejauh ini kecuali nabi. Apa itu? Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu memimpin pasukan muslim masuk ke Palestina, kemudian nanti ada dialog dengan sang uskup, ya, kemudian nanti masuk ke Mesir, masuk ke Mesir juga, dari Palestina masuk ke Mesir, ya, disampaikanlah di Mesir, ya, uskup Mesir, disampaikanlah di Mesir bahwa kami ini sudah diberi pesan oleh Nabi kami bahwa Nabi mengatakan sataftahuna Misra fa idza fatahtumuha wastausu bi ahliha khaira. Kalau nanti kalian akan berhasil menaklukkan Mesir, kata Nabi waktu masih beliau ada, dan peristiwa penaklukan Mesir setelah Nabi wafat. Kalian akan menaklukkan Mesir, kalau kalian berhasil menaklukkannya maka tolong berbaik-baik sama masyarakatnya. Karena masyarakat Mesir itu punya dua hak terhadap kalian, gitu ya. Fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Jadi mereka punya dua hak, satu dhimmah, dua rahim, tanggung jawab dan rahim. Kenapa Nabi mengatakan Mesir punya hak rahim terhadap masyarakat sahabat yang rata-rata masyarakat Arab? Para ulama mengatakan karena ibunya orang Arab aslinya Mesir, yaitu Hajar. Hajar adalah istrinya Ibrahim alaihissalam, lahirnya Ismail. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Maka bayangkan itu ibu jalur keberapa, gitu ya? Itu ibu jauh. Dan ketika itu disampaikan Nabi SAW, artinya lihat, Nabi jaga silaturahimnya sepanjang itu, ribuan tahun rahim itu dijaga Nabi. Nanti kalau masuk Mesir, tolong baik-baik sama masyarakatnya, karena kita rahimnya di sana. Paham teman-teman ya? Rahim kita di sana, rahim masyarakat Arab itu di sana, dari Mesir sana. Maka karena kita akan ditanya tentang amanah rahim itu, ditolong dijaga rahim itu sepanjang apapun usia rahim itu, ya, dari sejauh apapun jaga rahim itu. Maka syariat silaturahim dalam Islam besar sekali. Kita tahu besar sekali. Dan bahkan Nabi SAW mengancam orang yang memutus rahim. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tak akan masuk surga yang memutus rahim. Jadi berhati-hati. Baik. Itu An-Nisa ayat 1. Kemudian pembahasan tentang Adam dan Hawa di dalam Al-Quran juga dibahas, ya, dibahas sebagaimana kita tahu tentang bagaimana mereka diamanahi, dipesan oleh Allah untuk berhati-hati terhadap musuh mereka berdua, yaitu iblis, dengan satu amanah saja, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua mendekati pohon ini, ya. Dan kita tahu kisahnya, tapi mari kita dalami untuk kita lihat lebih dalam lagi, karena kita tahu ujungnya keduanya melanggar, gitu. Keduanya melanggar. Begitu keduanya melanggar, kemudian lepaslah pakaian mereka sehingga telanjang. Ya, dan itu diabadikan Allah di beberapa ayat, di beberapa surat. Di antaranya firman Allah di surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak cucu Adam, jangan kalian terfitnah oleh setan, oleh iblis, sebagaimana dulu ayah kalian juga difitnah dan bahkan berhasil dikeluarkan, mengeluarkan dari surga, kemudian menanggalkan pakaian, dari telanjang.
yanzi'u anhuma libasahuma. Jadi pakaian keduanya menjadi tanggal, menjadi lepas. Liuriyahuma sawatihima, agar terlihat auratnya. Ya, maka dari sejak zaman dahulu ternyata target besar iblis kalau di ayat ini, ya di ayat tadi Al-A'raf 27, targetnya adalah menelanjangi generasi. Itulah mengapa dari sekian banyak kejahiliahan, dari sekian, kan jahiliyah itu kan macam-macam jenisnya, ya kan? Akidah jahiliyah, akhlak jahiliyah, ibadah jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Tapi ternyata di Quran tentang kata al-jahiliyah itu diungkap dalam 4 ayat saja, kata al-jahiliyahnya secara spesifik. Salah satunya adalah jahiliyah penampilan, surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi kalian jangan berpenampilan jahiliyah. Lihat ya, dari sekian banyak jenis kejahiliahan, ternyata Allah ungkap hanya 4. Dan salah satunya temanya adalah tema penampilan. Tema penampilan. Mengapa? Karena penampilan itu ternyata target besar iblis. Makanya bisa mudah dilihat, masyarakat itu semakin dekat dengan iblis, semakin lepas pakaiannya. Saya begitu. Nanti mereka akan memakai dalih apapun. Anda perlu tahu, dari sejak awal pun, ya, iblis itu menggoda Adam dan Hawa itu menggunakan logika-logika. Bahwa logikanya itu kalau didalami sebenarnya tidak logis, itu urusan belakangan. Jadi contohnya, dia tidak mau sujud pada Adam. Kenapa? Ana khairum minhu. Yang penting dikasih stempel dulu ya sama iblis. Iblis itu yang penting dia mengeluarkan stempel dulu. Saya lebih baik dari dia, itu penting itu. Jadi kasih stempel dulu di depan. Habis itu setelah itu dia memberikan alasan. Alasannya kelihatan logis, tapi nggak logis sebenarnya. Nggak apa-apa. Namanya juga iblis. Ya, ana khairum minhu. Anda jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan ini menjadi muridnya iblis. Mengeluarkan logika tapi nggak logis. Dikeluarkan juga. Stempelnya udah duluan lagi. Kalau stempel yang duluan ana khairum minhu itu dalam rangka untuk menguasai opini. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika menggoda Adam Hawa, ya nanti kita akan baca ayat-ayatnya dalam surat Al-A'raf. Itu sampai iblis bersumpah, wa qasamahuma anni lakuma laminan nasihin. Iblis itu sampai harus bersumpah, gitu ya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mudah sekali bersumpah juga. Bahkan dia salah, dia mengeluarkan logika tidak logis, untuk mendukungnya dia harus bersumpah. Itu sudah ada guru besarnya, yaitu iblis. Jadi iblis sampai bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwa aku ini sesungguhnya aku. Inna itu untuk taukid, untuk menyatakan sungguh beneran loh, saya nggak bohong ini. Ya, untuk meyakinkan kalian. Ini lakuma laminan, lamnya lam taukid juga. Bener saya nggak bohong, beneran. Jadi berkali-kali iblis menggunakan itu untuk menguatkan laminan nasihin. Saya benar-benar niatnya baik, ingin menasihati kalian. Ya, jadi sebenarnya inilah, sehingga nanti tema telanjang pun lepas dari pakaian itu semua bermula dari rayuan seperti ini, dibuatkan logika tapi tidak logis, gitu ya. Nanti menggunakan logika macam-macam, ya kan? Ini terserah orang pengen berpakaian, pengen tidak berpakaian, ini ekspresi. Kebebasan ekspresi kan boleh. Anda kalau wajahnya sedih punya ekspresi, Anda wajahnya senang punya ekspresi, kan bebas kan? Bebas. Ini juga ekspresi, gitu. Ini adalah seni, gitu ya. Nah inilah yang dipakai logika yang tidak logis itu. Dan nanti akan menggunakan berbagai sumpah. Hari ini teman-teman, sumpah itu seringkali menggunakan data. Pakai penelitian, survei itu sumpah semua tuh. Jadi sejenis sumpah untuk meyakinkan pada kalian pakai inna taukid, lam taukid.
pakai penelitian, survei, pakai data. Kita begitu diserbu dengan itu, dengan umpamanya contohnya tema tentang bahwa loh, ini normal, orang senang dengan sejenis itu normal, dikasih data kita. Dikasih survei, kasih data, penelitian segala macam, lihat Pak, ini bukan kehendak dia. Karena memang ini ciptaan Tuhan, gitu-gitu ya. Semua itu nanti dipakai data oleh mereka untuk meyakinkan. Jadi jangan heran, iblis dulu juga begitu, untuk meyakinkan Adam dan Hawa bahwa iblis itu posisinya bukan musuh tapi nasihat. Nah, teman-teman, untuk menyelamatkan diri dari yang semua itu cuma satu caranya. Coba dengarkan Allah. Dari sejak awal Allah sudah berkata apa? Innahu lakum adu mubin. Itu musuhmu. Sejak awal Allah sampaikan itu musuhmu, wahai Adam dan Hawa. Gitu ya. Caranya untuk lepas dari hal-hal yang membuat kita jadi ragu, bingung gara-gara berbagai macam itu adalah kembali mendengarkan Allah. Kembali mendengarkan Allah bahwa apa kalimat Allah? Oh, musuh. Ya sudah, musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Baik. Adam Hawa dengan telanjang itu kemudian sampai yakhsifani alaihima min waraqil jannah, itu ngambil daun-daun surga. Oke, daun-daun surga digunakan untuk menutup auratnya. Itu ya dipakai daun, kemudian itu untuk pakaiannya. Nah, pertanyaannya adalah ketika terjadi kesalahan di mana keduanya bukan saja mendekat, larangannya sebenarnya mendekat ya. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat ke pohon itu. Karena kalau udah dekat pengen makan. Gitu ya. Nanti karena pelanggarannya memang makan. Keduanya makan. Ya, sayangnya tidak tahu kita pohonnya pohon apa. Gitu ya, tidak tahu buahnya buah apa. Ya, kita tidak tahu. Tapi lihat hebatnya iblis dalam memutar balik fakta. Tahu tidak? Iblis jadi yang menamai pohon ini adalah pohon khuldi, itu iblis. Gitu ya, jadi kalau teman-teman pohonnya pohon apa? Pohon khuldi, itu iblis yang ngasih nama. Ya. Itu yang ngasih nama iblis. Jadi dulu kita diajari gitu ya. Pohon itu pohon khuldi namanya. Khuld artinya adalah apa? Khuld, kekal, abadi. Oke, buka deh ayatnya di surat Al-A'raf biar langsung lihat. Kalau yang khuldi di surat Toha dulu ya, surat Toha dulu. Surat Toha dulu. (120). Fawaswasa ilaihi syaitan. Setan yuwaswis. Ya, makanya zikir pagi sore kita diminta baca surat An-Nas. Karena setan itu yuwaswis fi sudurin nas. Setan itu cuma bisik-bisik, cuma gitu ya, cuma wis-wis yuwaswis. Tapi itu yang membuat Adam dan Hawa menjadi tergelincir. Dan fawaswasa ilaihi syaitan. Setan mulai berbisik-bisik kepadanya. Nya siapa? Adam, kepada Adam. Ya, kemudian mengatakan bahwa qala ya Adam. Iblis berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah kamu aku tunjukkan kepada pohon khuldi? Ya, lihat pohon khuldi, siapa yang ngasih nama? Iblis. Paham ya? Toha 120. Jadi kalau ada ini pohon apa? Pohon khuldi, itu iblis yang ngasih nama. Ya kalau antum ridho dengan nama iblis nggak apa-apa. Itu nama yang ngasih nama iblis. Khuld artinya kekal. Mau tidak, kamu saya tunjukkan pohon kekal.
wa mulkil la yabla, dan mulk la yabla. Ya, mulk itu kekuasaan, kerajaan, la yabla yang tidak akan pernah usang. Artinya apa maksudnya? Ini pohon keabadian nih. Ya. Kamu kalau makan tuh buahnya kamu akan abadi. Abadi. Jadi dibaliklah logika itu. Dibalik logika itu, tapi memang logikanya menarik. Menarik sekali. Nah, bagaimana tidak menarik? Bagaimana tidak menarik? Karena ketika disampaikan bahwa ini pohon keabadian, kalau kau makan ini berarti kamu abadi. Abadi dalam kesenanganmu di sini, abadi dengan semua kekuasaan yang diberikan padamu hari ini, itu abadi. Dan itu tidak akan pernah usang. Nah, karena itulah maka tidak mudah waswasatus syaitan itu. Masalahnya adalah setan dan bisikannya itu nggak kelihatan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Itu masalahnya. Masalahnya kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Ya. Karenanya kemudian kan kalau musuh kelihatan enak, Pak. Enak kan, Bu ya? Enak kalau kita kelihatan musuhnya enak. Kita mau ngapain kita enak. Musuh jelas. Dia lewat sana, saya lewat sini. Dia ngajak berantem jelas. Apa yang mau kita serbu jelas. Lah masalahnya itu tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, itulah mengapa kita diminta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah yang melindunginya. Karena nggak kelihatan. Nah, godaan iblis tadi itu, ketika iblis digoda tadi, ketika iblis menggoda Adam Hawa, pertanyaannya adalah siapa yang melakukan kesalahan duluan? Adam atau Hawa? Kan makan nih, mereka makan dari pohon itu. Pertanyaannya adalah siapa yang melakukan kesalahan duluan? Adam atau Hawa? Hah? Hawa? Kok bisa sepakat begitu? Adam atau Hawa? Teman-teman, saya sampaikan satu kisah bahwa iblis menggoda Hawa, kemudian nanti Hawa mempengaruhi Adam, suaminya. Kisah sedetil itu tidak ada dalam Quran, adanya di dalam Taurat, dalam perjanjian lama. Taurat maksudnya perjanjian lama ya, yang ada di Injil hari ini. Jadi bukan dalam Quran kita, paham ya? Tapi ada tapinya, belum selesai. Di kisah yang seperti itu nanti iblis masuk dengan bentuk seperti apa, masuk kemudian nemui Hawa digoda, kemudian Hawa merayu Adam dan terjadilah kesalahan. Beberapa ulama dalam Islam juga menyampaikan hal yang serupa. Imam Ibnu Katsir umpamanya dalam Al-Bidayah wa Nihayah umpamanya, atau umpamanya Imam Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz juga menyampaikan hal yang semisal, bahwa kesalahan itu yang pertama makan itu adalah Hawa. Begitu Hawa makan, maka Adam pun ikut makan. Ya, ini saya kisahkan dulu, nanti baru kita ambil hikmahnya. Tapi mari kita lihat di Quran, yaitu para ulama menyampaikannya dan para ulama dengan ilmu beliau. Silahkan dibuka ya, tadi di surat Al-A'raf tadi, kita mulai Al-Baqarah dulu deh. Lihat Al-Baqarah yang di ayat 36. Ayat 36.
Ayat 36 Allah berfirman surah Al-Baqarah ya. Fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka setan menggelincirkan keduanya. Keduanya itu siapa? Adam dan Hawa. Baik, yang diganggu adalah dua-duanya, Adam dan Hawa. Oke. Itu Al-Baqarah 36. Sekarang buka yang lainnya untuk kita melihat lebih jelas lagi. Al-A'raf yang tadi, yang sudah saya bacakan tadi. Dari mulai 20, 21, 22. Lihat ayat dua-duanya. Ya, setelah tadi saya cerita bahwa iblis sampai bersumpah wa qasamahuma inni lakum minan nasihin, ini dia bersumpah tadi sudah saya ceritakan. Ayat 22-nya. Fadallahuma bighurur falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Maka iblis tadi memberikan petunjuk, ya gitu ya. Fadallahuma bighurur. Jadi iblis itu juga punya petunjuk. Ditunjukkan pohon itu dan kemudian nanti terus dirayu tadi. Quran mengatakan falamma dzaqa asy-syajara. Dzaqa itu keduanya. Ketika mereka berdua menikmati pohon itu. Jadi makan buahnya. Siapa yang makan? Dua-duanya sekaligus. Gitu ya? Falamma dzaqa asy-syajara. Baik. Kemudian Surah Toha 121. Setelah tadi oleh iblis dikasih tahu bahwa ini pohon khuldi, pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak pernah usang. 121 Allah berfirman, fa'akala minha. Maka keduanya makan. Ya, keduanya makan. Itu masalah makannya. Paham ya? Itu masalah makannya. Bahkan masalah godaannya yang di 120 tadi sudah kita bacakan, fawaswasa ilaihi syaiton. Ilaihi, kepada dia. Dia siapa? Adam. Jadi malah waswas itu, bisikan itu malah kepada Adam. Bapak Ibu rahmatullah. Oke. Makanya ulama ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang digoda oleh iblis duluan ya Adam, kemudian yang makan duluan akhirnya ya Adam, istrinya cuma ngikut. Tapi sebagian ahli tafsir tadi seperti Pak Imam Ibnu Katsir dan selainnya mengatakan ternyata yang digoda adalah Hawa kemudian dia menggoda suaminya, dan Hawa makan duluan, Adam pun makan bersama Hawa. Dua hal yang berbeda. Baik ya. Jadi Quran dalam Islam, Quran dan tafsir tidak menjelaskan dengan pasti siapa yang sebenarnya duluan. Tapi teman-teman, dua-duanya ada pelajaran mahal untuk kita di keluarga kita. Lihat ya. Pelajaran pertama adalah kalau masalah atau kerusakan itu datang dari suami, ya otomatis istri itu ngikut. Itu mudah sekali karena kita sudah sering bahas bahwa laki-laki adalah qawwam. Jadi kalau qawwamnya salah seperti Adam, fawaswasa ilaihi syaiton, maka setan itu berbisik-bisik pada Adam. Ya, maka begitu berbisik pada Adam, ternyata yang makan dua-duanya. Bisikannya ke Adam, tapi yang berbuat salah dua orang. Paham ya? Kenapa? Ini efektifnya
kalau kesalahan itu dibisikkan setan pada suami. Karena istri hanya ngikut. Ya, karena juga ayat menyampaikannya falamma dzaqa syajarah, artinya sudah, pokoknya tiba-tiba langsung makan aja dua-duanya. Nah, itu ketika kesalahan dari suami. Karena memang mudah sekali turun ke istrinya. Adapun itu yang pertama. Adapun yang kedua, ketika kesalahan itu yang memulai istrinya. Kesalahan yang memulai istrinya, maka sang istri itu istri bukan pemimpinnya. Jadi tidak seperti suami tadi yang melakukan kesalahan. Kalau suami melakukan kesalahan ditiru istri, ya itu memang gampang banget. Kalau istri untuk bisa mengajak suami berbuat salah, dia harus pakai merayu, karena dia harus ke atas. Maka dia rayu sang suami untuk berbuat salah. Kemudian ketika sang istri berbuat salah, sang suami pun berbuat salah. Itu hikmahnya. Artinya, teman-teman rahmati Allah, suami istri secara kesalahan semampu mungkin untuk menutup dua celah itu. Karena dari manapun bisa masuk nanti kepada yang lain. Mungkin masuk dari suami ternyata istri juga kena, mungkin masuk dari istri ternyata suami juga kena. Tapi bedanya adalah suami kalau berbuat salah itu bisa lebih otomatis kepada istri karena suami adalah qawam. Dia qawamnya. Tapi istri itu akan menggunakan senjata merayu suaminya. Merayu suaminya. Karenanya membisiki suaminya. Itu bisikan. Kalau setan tadi membisiki Hawa, gitu ya. Kalau yang kisah bisik Hawa, maka Hawa pun akan membisiki suaminya. Itulah bahayanya waswasah. Bisikan itu. Ya, dan itulah sekaligus sebenarnya dahsyatnya bisikan istri pada suaminya. Untuk mengubah suami itu ibu-ibu tidak perlu teriak-teriak. Cukup bisik-bisik. Ya, ini efektif ini. Cukup bisik-bisik. Karena bisikan istri itu betapa efektifnya bagi suami. Ya, nggak cukup sekali bisikan ya 2 kali. Nggak cukup 2 kali ya 20 kali. Yang sabar, Bu. Yang sabar. Bisikan itu insya Allah dia terus ada di hati suaminya. Hanya tinggal nunggu waktu untuk dia menjalankannya. Ya, baik. Tapi ada hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Mari kita lihat hadisnya. Hadis yang menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, laula Hawa lam takhun unsa zaujaha. Kalau bukan karena Hawa, maka wanita tidak akan khianat pada suaminya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, supaya antum tidak ragu kok isinya nggak enak banget gitu ya. Laula Hawa, kalau bukan karena Hawa, maka wanita tidak akan khianat pada suaminya. Oke, apa maksudnya? Ada yang bisa jawab? Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan ini. Penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh hadis ini. Ini sebenarnya hadisnya satu paket. Hadis itu sebenarnya satu paket dengan, karena satu sebelumnya tentang laula Banu Israel, gitu ya. Kalau bukan karena Bani Israel, lam yafsud ta'am wa lam yahnaz al-laham. Makanan dan daging itu nggak akan ada yang rusak. Kalau bukan karena Bani Israel, makanan, daging itu nggak ada yang rusak, nggak ada yang busuk. Nah, itu lain ceritanya ya, itu nggak ada waktunya saya bahas. Saya bahas ini aja deh. Kalau bukan karena Hawa, maka kalau bukan karena Hawa, maka perempuan tidak ada yang berkhianat pada suaminya. Para ahlimu mengatakan, memangnya apa yang dilakukan oleh Hawa? Gitu ya, jadi saya sudah sampaikan tadi, kita ini sebenarnya semua akan merujuk pada penciptaan awal itu, termasuk ini.
Ya, bahwa ternyata gara-gara itulah kemudian masih turun. Baik, untuk kita pahami dengan baik dan benar. Para ahli ilmu mengatakan, di mana khianatnya Hawa? Di mana khianatnya? Kalau kisah yang tadi, yang kedua, bahwa yang digoda duluan Hawa, yang makan duluan Hawa, mungkin lebih mudah memahaminya, betul? Ya, lebih mudah memahaminya bahwa Hawa ini dikasih tahu nggak nurut, tahu ya? Kan sudah Allah sampaikan pada keduanya, tentu yang bertanggung jawab menjaga adalah Adam. Maka sudah dikasih tahu sama Allah bahwa jangan dekati pohon ini. Adam sudah jaga baik-baik, tapi kemudian ternyata Hawa tidak menjaganya. Hawa tidak menjaganya. Maka kalau pakai kisah yang ini, maka itu artinya Hawa tidak menjaga dirinya sehingga dia melakukan kesalahan yang gara-gara itu suaminya pun ikut berbuat salah. Itu pengkhianatan. Berkhianat terhadap kebaikan yang harusnya kita jaga bersama. Paham ya? Baik. Tapi kalau kisah yang pertama bagaimana? Bisikan setan pada Adam, yang makan duluan ya Adam, Hawanya ngikut. Di mana khianatnya? Betul? Di mana khianatnya? Ada yang tahu? Persis. Ulama mengatakan saat suaminya mulai mengarah mau makan pohon itu, Hawa mendiamkan. Tidak mengingatkan, tidak menegur, tidak menasihati, itu pengkhianatan. Jadi pengkhianatan itu, teman-teman, jangan hanya dibayangkan uang, zina, bukan cuma itu pengkhianatan itu. Anda biarkan pasangan Anda berbuat salah tanpa menasihatinya, itu pengkhianatan. Paham ya? Itu penjelasan para ulama. Kalau bukan karena Hawa, maka wanita tidak ada yang berkhianat pada suaminya. Ini ada tanya jawab Pak Sam? Ada tanya jawab ya? Sampai jam 10 kan ya? Maksimal. Oke. Ini belum cerita anak ya? Adam dan Hawa masih. Satu lagi tentang Adam dan Hawa kalau gitu. Tentang Adam dan Hawa satu lagi. Surat Toha yang ayat sebelumnya, yaitu ayat 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kata Allah, kami telah perintahkan pada Adam tadi, hati-hati, ini musuhmu iblis, jangan dekati pohon ini. Sekarang saya cuma dikasih perintah itu, sebelumnya sudah dikasih perintah itu pada Adam. Fanasi, nasia itu artinya lupa. Fanasiya, walam najid lahu azma, dan kami tidak menjumpai pada diri Adam azam. Setelah itu nanti baru bicara tentang kesalahan Adam. Ya. Dan nanti rangkaiannya Bapak Ibu baca sendiri ya. Kesalahan Adam alaihissalam tadi. Nah, ini artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, kesalahan yang terjadi di rumah tangga itu kalau sumber awalnya dari suami, masalah di laki-laki itu dua itu. Satu, nasia, fanasi. Yang kedua, walam najid lahu azma. Yang pertama adalah nasi, lupa. Itulah mengapa kalau para ibu tidak mau disebut berkhianat, jangan didiamkan kalau suaminya lupa. Karena mendiamkan orang yang lupa, mendiamkan orang yang mau berbuat salah, itu adalah pengkhianatan.
Perlu diingatkan, siapapun perlu diingatkan. Fanasi, bayangkan manusia semulia Adam, ternyata Allah sampaikan masalah utamanya dia lupa. Bapak Ibu tahu sumber lupa, apa penyebab lupa? Wa ma ansanihu illa asyaiton. Surat Al-Kahfi, yang membuat saya lupa adalah setan. Di semua ada hubungannya nih, kait mengait. Nah, bayangkan sekarang kita belajar menuntut ilmu, penyakitnya itu kan lupa itu. Paham ya? Penyakitnya orang belajar itu lupa itu. Makanya nggak pinter-pinter. Itu kan gara-gara lupa. Paham ya? Sudah serius. Ini saya tidak bicara orang yang malas belajar, itu penyakit lain lagi. Saya tidak bicara orang yang lupa, apa yang lalai. Oh, itu nggak bicara itu. Ini orang sudah serius, sudah luar biasa, ya kan? Belajar luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu belajar pada Nabi serius sekali, tapi lupa terus. Ya Rasulullah, saya ini lupa terus. Apa yang kau sampaikan sekarang ingat, nanti lupa. Sekarang ingat, besok lupa. Ya, itu penyakit penuntut ilmu. Ternyata bukan hanya penyakit penuntut ilmu, itu penyakit kehidupan ini. Masalahnya itu dekat dengan manusia. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan kata al-insan itu dari kata nisyan. Gitu ya, ada yang bilang begitu. Insan artinya manusia, nisyan artinya lupa. Ya, lupa itu memang teman kita. Tapi Allah ingatkan, lupa itu ada sumbernya. Wa ma ansanihu illa asyaiton. Yang membuat kita lupa itu setan. Maka kok sering banget kita lupa ini, setan itu, Pak. Gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan ketika pelajar penuntut ilmu dekat dengan setan. Loh, kapan pinternya? Ya kan? Pasti lupa terus ya. Begitu juga kehidupan ini. Rumah tangga kita, kehidupan ini dekat dengan setan, pasti lupa terus. Begitu kita lupa, dibuat lupa oleh setan, kita bisa lupa bahwa ini pelanggaran, ini dilarang, itu bisa lupa. Orang lupa tuh berarti sebelumnya ada tahu dia, berarti dia lupa, ketutup dia. Itu satu sumber masalahnya. Jadi sumber masalah seorang laki-laki jatuh dalam kesalahan seperti Adam itu, yang itu nanti berefek pada rumah tangganya, itu adalah pertama lupa. Yang kedua azam, nggak punya azam. Azam itu kalau secara terjemahan bahasa Indonesia sering kita terjemahkan tekad. Tapi dalam tafsir, umpamanya At-Tabari dalam tafsirnya, beliau menyampaikan beberapa riwayat, kalimatnya, penjelasannya Imam Qatadah dan seterusnya. Ternyata azam itu diterjemahkan ada dua terjemahan. Satu, sabar. Dua, al-hifdz, penjagaan. Sabar dan penjagaan. Jadi sekarang tiga nih. Kalau secara akar kata kita sering menyebut, ini bahasa Indonesia ya, kita menyebutnya tekad. Kemudian ada tafsirnya sabar dan ada tafsirnya menjaga. Tiga kata itu setidaknya yang tergabung dalam kata azam. Maka sumber kesalahan seseorang mengawali kesalahan itu karena tidak ada azamnya. Artinya tidak punya tekad yang cukup, tidak punya kesabaran yang cukup, dan dia tidak menjaga. Ya, kalau digabung dengan yang pertama berarti 4, yaitu lupa. Ya, 4. Walam najid lahu azma. Baik. Dan disitulah kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ulama juga menyampaikan bahwa pokoknya kesalahan di dunia ini ada 3. Jadi sumber pokok kesalahan, jadi sampai kesalahan itu bisa terjadi, itu sumbernya ada 3. Ya, sumbernya 3. Yaitu yang pertama adalah seperti yang ada pada iblis. Yang ada pada iblis adalah al-kibr, sombong. Itu sumber kesalahan, sombong. Aba wastakbar adalah sombong.
Baik, yang kedua adalah seperti yang terjadi pada Adam. Yang terjadi pada Adam. Jadi sudah kita jelaskan semua. Seperti yang terjadi pada Adam sampai terjadi kesalahan. Karena iblis ketika dia sombong, dia melanggar perintah Allah. Dia tidak mau sujud. Paham ya? Adam ketika melanggar perintah Allah, maka dia makan pohon itu. Jadi kesalahan pertama adalah kesombongan itu, al-kibr. Kesombongan, yang kesombongan itu seperti iblis. Yang kedua seperti Adam. Seperti Adam alaihissalam, di mana Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis, yang menjadi masalah tadi bahwa dia ternyata lupa, dia tidak punya azam, paham ya? Yang menyebabkan dia berbuat kesalahan. Baik ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah seperti anaknya Adam, yang mana anaknya Adam itu menumpahkan darah pertama kali di muka bumi ini. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Hasad. Sebabnya adalah hasad, dengki. Hasad sebabnya. Nah, hasad itu yang menyebabkan anak Adam membunuh anaknya yang lain. Inilah hal-hal yang menjadi pokok-pokok kesalahan. Jadi akar kesalahan itu. Baik, begitu rahmati Allah SWT. Ada tema pertobatan dalam rumah tangga. Karena begitu digoda, kemudian berbuat salah, kan taubat. Ya, dan di Quran Bapak Ibu bisa melihatnya. Kalau dan ini langsung bisa kita bandingkan. Antara iblis dan Adam. Iblis ketika berbuat kesalahan, ya kan? Berbuat kesalahan, menjerumuskan Adam segala macam, maka kalimat dia adalah ayat 16 dalam surat Al-A'raf dan seterusnya, 16 dan seterusnya. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Fabima, iblis berkata, maka karena aghwaytani, engkau sesatkan aku. Riwayah itu arti sesat sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, iblis itu kalau berbuat salah, salahnya dilemparkan ke orang lain. Dan itu berbeda dengan Adam alaihissalam. Adam alaihissalam begitu sadar dia berbuat salah, maka kita semua tahu di ayat 23-nya, masih soal Araf ya. Ayat 23-nya, doa yang sangat kita kenal. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Adam dan Hawa begitu salah langsung berkata, Rabbana, ya Allah Rabb kami, zalamna anfusana, kami memang telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau tidak kau ampuni kami, tidak kau kasihi kami, lanakunanna minal khasirin, kami benar-benar menjadi orang yang merugi. Itu orang beriman. Kesalahan terjadi di semua manusia. Maka kalau ada orang berbuat salah, sebenarnya tidak perlu bertahan. Karena begitu orang berbuat salah, melemparkan kesalahan ke orang lain, itu muridnya iblis. Tapi orang berbuat salah,
dia mengakui kesalahannya, istighfar, minta ampun pada Allah SWT, itu keturunannya orang beriman, anak cucunya Adam alaihissalam. Paham ya? Baik. Quran memberikan satu sentuhan yang juga menarik ketika pertobatan Adam dan istrinya. Tadi sudah ya, yang ayat 23 tadi, kedua-duanya membaca. Qala, jadi dua-duanya. Dua-duanya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi di Al-Baqarah ayat 37, Al-Baqarah 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam talaki. Di asli ilmu itu memang talaki, Pak. Fatalaqqa itu talaki. Tahu talaki? Kalau Bapak Ibu sekarang sudah mulai senang ngaji Quran, ya kan? Apa itu talaki, Pak? Nah, talaki itu artinya ngambil langsung dari gurunya. Mengasli ilmu itu. Fatalaqqa Adamu mir rabbih. Adam talaki langsung dari Allah. Talakinya langsung dari ilmunya Allah, langsung dari Allah SWT, dari Rabbnya. Kalimat itu beberapa kalimat. Fataba alaih, maka Allah mengampuninya. Itu sambungannya secara kisah tadi, Al-A'raf 23 tadi. Jadi Adam talaki kepada Allah, diajari sama Allah kalimat-kalimat untuk bisa bertobat, bacamu ini. Tadi begitu dapat, maka keduanya membaca Rabbana zalamna anfusana tadi itu. Setelah itu baru fataba, maka Allah memberikan taubat. Ya. Walaupun secara penuturan memang surat Al-Baqarah itu memang banyak menuturkan Adam. Kalau Al-A'raf menuturkan keduanya. Memang berbeda suasananya, tapi setidaknya ada sebuah sentuhan yang menarik bahwa ketika talaki ilmu, kalau di Al-Baqarah dikisahkan Adam sendirian, tapi waktu mengamalkan ilmunya, yaitu waktu membacanya dua-duanya ikut membaca, Adam dan istrinya. Betul? Itulah mengapa Bapak Ibu, khusus para ayah khususnya, menuntut ilmu bagi laki-laki itu pentingnya seperti itu. Jadi makanya suami mesti memiliki ilmu. Bahkan mestinya ilmunya itu bisa ditularkan pada istrinya. Karena Adam kalau di Al-Baqarah disebut sendirian talaki ilmunya pada Allah, tapi begitu prakteknya di Al-A'raf 23 ternyata dua-duanya membaca, berarti istrinya diajari. Gitu ya, kalau ternyata Adam sendirian yang talaki, kemudian Allah mengampuni keduanya. Baik, tapi dirahmati Allah SWT. Terakhir, setelah itu nanti tentu kisah Adam dan Hawa, kisah yang masih panjang, sangat panjang, tapi itu mudah-mudahan sebagian dari pelajaran kita. Kemudian nanti kisah tentang dua anak Adam yang dikisahkan dalam Quran. Adam anaknya 40 tadi, tapi yang dikisahkan di dalam Al-Quran 2. Ya, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbana. Jadi dua anak Adam di Al-Maidah ayat 27 dan seterusnya. Ya, itu kisah dua anak Adam, di mana kita tahu bahwa pembahasan anak Adam adalah dari sejak awal juga sangat banyak pelajaran. Di sana ada tema hasad. Di sana ada tema kurban. Kurban itu mendekatkan diri pada Allah dengan memberikan sesuatu. Di sana ada tema hubungan antara takwa dengan diterimanya amal, dengan pilihan dia terhadap barang apa yang diinfakkan. Karena kita tahu bahwa Allah menerima hanya salah satu dari anak Adam itu,
tidak dua-duanya. Dan ternyata kalimatnya jelas, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang yang bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa itu dalam kisah tafsirnya adalah Habil. Dan Habil itu punya banyak kambing. Dia pilihkan kambing terbaik saat kurban. Tapi Qabil karena dia tidak punya takwa dan dia punya kebun, jadi dia penghasilannya adalah petani kebun, ternyata dia pilihkan gandum yang rusak. Ya, jadi orang takwa ada hubungannya dengan jenis barang apa yang kita berikan. Karena sebenarnya Qabil bisa memberikan yang baik, yang terbaik, juga bisa memberikan yang jelek, tapi dia memilih yang jelek. Ya, ada banyak sekali pelajaran yang lain. Dan pertikaian itu juga bermula dari tema rebutan istri. Betul kan? Temanya rebutan istri. Laki-laki rebutan perempuan. Ya, rebutan istri. Itulah itu Qabil, Habil, kisah itu semua selalu ada pelajaran hari ini. Dan akhirnya berujung pada pertumpahan darah pertama di muka bumi. Dibunuhlah saudaranya ini dan kemudian meninggal. Dan dosa, artinya rangkaian hasad itu bisa berakhir pada penghilangan nyawa. Bisa hati-hati dengan hasad, dengki dalam diri manusia. Jangan dipelihara iri dengki pada orang, karena bisa berakhir pada pembunuhan. Sudah dicontohkan oleh kisah dua anak Adam, sampai kemudian dan nanti Bapak Ibu buka di ayat 30, ayat 30 tadi ya, surah Al-Maidah tadi, lanjutan tadi ya, 27, 28 sampai 30, 31 dan seterusnya. Allah berkali-kali menyebut kata akhihi. Padahal di dalam bahasa Arab kata akhihi artinya kan saudaranya. Ya, padahal dalam bahasa Arab sebenarnya kata akhihi dihilangkan juga bisa, nggak ada masalah. Tapi ini untuk memberikan sebuah sentuhan bahwa andai dia sadar bahwa ini adalah saudaranya, dia tidak akan bunuh saudaranya. Tapi orang marah itu, orang dengki itu sampai dia lupa kalau ini saudaranya. Makanya berkali-kali diberikan sentuhan, ya. Bisa kita lihat ayat 30, 31, 30 dari mulai 30. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Padahal nggak usah pakai kata akhihi pun nanti maknanya tetap bisa diganti dengan domir, kata ganti. Ya. Kemudian ayat 31 juga sama. Faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Gitu ya. Qala ya wailata a'ajiztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Gitu ya. Jadi penyesalan dia pun, begitu orang bunuh, dia nyesal, kemudian dia baru ingat ternyata ini akhi, ini saudara saya ternyata. Gitu ya. Jadi kalau mau berbuat jahat, tolong diingat dia saudara, atau enggak jadi berbuat jahat, insya Allah. Ya. Jadi kalau ada yang mau berbuat jahat, tolong diingat ini saudara saya. Itu akan menurunkan. Jangan seperti Qabil yang menyesal begitu sudah jatuh korban, baru ingat, ya Allah, saudara saya ternyata. Ya, tolong diingat bahwa ini saudara sebelum kita menyesal, karena ujungnya fa asbaha minan nadimin, ujungnya adalah penyesalan. Baik, saya kira itu, Bapak rahmati Allah, semoga ini mengantarkan tadabbur Bapak Ibu untuk membuka kembali ayat-ayat Allah. Silakan dibuka kembali. Ya, tadi tidak utuh, tidak runtut, tapi mudah-mudahan bisa membuka tadabbur, dan silakan dipelajari karena di sana sangat mahyak, masih sangat banyak pelajaran tentang yang diberikan Adam alaihissalam dan keluarganya untuk kita dan keluarga kita. Semoga Allah berkahi Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita buka sesi pertanyaan. Kita buka 2 pertanyaan dari luar dan 2 pertanyaan dari dalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, Adam bukan manusia pertama. Oh, baik. Terus. Bashar. Baik. Ya, para ahli ilmu menyampaikan bahwa Adam itu adalah Abul Bashar. Ya, dan itu adalah kalimat Rasul Muhammad SAW. Jadi Nabi langsung mengatakan bahwa Abul Bashar, bahwa Adam itu adalah bapaknya manusia. Bapaknya manusia tentu duluan. Jadi kalau dibilang bahwa apakah ada manusia sebelum Adam, berarti ini bapaknya bapak. Ya, kalau ada manusia sebelum Adam itu sudah bapaknya manusia. Bapaknya manusia artinya sudah itu bapaknya manusia, dan kita tahu ternyata dalam hadis yang sahih penciptaan Adam seperti yang tadi kita jelaskan. Ternyata sudah langsung Allah yang membuatnya, sehingga tidak ada yang melahirkan Adam. Nah, ketika Adam adalah Abul Bashar, maka artinya dia manusia pertama. Bahwa pembahasan para ulama nanti tentang siapa yang dimaksud oleh malaikat ketika malaikat mencoba berdialog dengan Allah setelah Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan khalifah di bumi. Maka malaikat mengatakan bahwa menyampaikan bagaimana ya Allah kau hadirkan yang akan merusak dan menumpahkan darah. Para ulama bertanya-tanya dari mana malaikat tahu? Belum pernah ada manusia sebelumnya, karena Adam Abul Bashar. Jadi kalau Adam diturunkan di bumi, kemudian itu manusia pertama di bumi ini dengan istrinya. Dia kemudian nanti berketurunan di bumi ini, maka berarti siapa yang pernah dilihat oleh malaikat? Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang hal ini. Yang pasti bukan manusia. Hanya ada makhluk Allah yang telah diamanahi tentang bumi ini, kemudian hanya berbuat kerusakan di bumi dan saling bunuh sama mereka. Nah, itulah yang kemudian disebutkan dalam tafsir berbagai nama, tapi dia bukan manusia. Ada yang mengatakan itu jin, ada yang mengatakan itu yang lainnya. Jadi bukan manusia. Dan itulah mengapa Allah menjelaskan dan menyampaikan bahwa ini berbeda. Ini berbeda. Makanya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Karena faktor ilmu itulah faktor ilmu itulah yang membuat manusia tidak sama dengan yang sebelumnya. Yang kerjaannya hanya merusak dan menumpahkan darah. Jadi mestinya ilmu itu mengantarkan kita menuju perdamaian dan perbaikan. Jadi kalau hari ini ada ilmu yang membuat orang malah bertumpah darah dan merusak, maka mesti ada salah pada ilmunya. Atau dia salah dalam niat ilmunya, atau dia salah dalam menerapkan ilmunya. Karena ilmu aslinya membuat Adam menjadi berbeda. Berbeda dengan yang disampaikan oleh para malaikat. Ya, jadi ketika Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, maka itu artinya tidak ada manusia sebelum Adam. Adapun kata al-insan, kata al-bashar,
itu dipakai dua-duanya di dalam teks wahyu dipakai. Dan al-insan berarti manusia, al-bashar artinya manusia. Hanya nanti berbeda akar katanya, akar kata awalnya, yang itu akan menjelaskan siapa manusia. Siapa manusia, gitu ya. Jadi al-insan dengan punya akar kata sendiri, al-bashar punya akar kata sendiri. Contoh, tadi kalau sebagian ulama mengatakan kata al-insan akar katanya adalah an-nisyan, bapaknya ya, seakar dengan nisyan, maka artinya manusia dekat dengan lupa. Tapi para ahli ilmu banyak mengatakan kata insan itu satu akar dengan kata uns itu sebenarnya artinya bahwa dia manusia itu itu bahasa kitanya apa ya? Apa artinya bahasa Indonesianya? Dia merasa nyaman, lawan kesepian. Lawannya kesepian itu, uns itu lawannya kesepian. Makanya Adam tidak bisa kesepian. Jadi hakikatnya manusia itu makhluk sosial. Jadi kata insan mendekatkan kita pada tema sosial. Dia makhluk sosial. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, saya selalu ingatkan nih bahwa kalau kok tiba-tiba kok bisa Anda punya anak terus senang sendirian, sendiri terus Anda kurung di rumah dengan fasilitas, itu bukan manusia. Karena manusia itu karakternya bersosialisasi. Dia sosial, dia berinteraksi. Ya, interaksi itu interaksi nyata. Karena interaksi di dunia maya tidak nyata. Tidak nyata. Oh, kadang-kadang Anda berinteraksi dengan perempuan ternyata laki-laki, dengan laki-laki ternyata perempuan, nggak nyata. Oke? Ini contoh kata insan. Kata bashar berbeda lagi akarnya, tapi itu manusia juga. Tapi berbeda akarnya. Dan tapi itu menunjukkan manusia. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab kata al-basyarah artinya kulit. Jadi manusia kulit. Itu karakter manusia fisik bentukannya kulit. Tapi kata al-bisyarah artinya kabar gembira. Ya, artinya kabar gembira. Itu manusia, Pak. Itu semua manusia. Kalau di sini manusia tadi senangnya hidup itu tidak kesepian, ya tidak keterasingan, senangannya hidup nyaman dengan saudara, dengan semua teman-teman. Kalau di sini manusia hidup senang mendapatkan kabar gembira. Betul kan? Senang kabar gembira. Makanya itulah mengapa di dalam Islam memberikan kabar gembira kepada saudaranya itu adalah bagian dari ibadah yang mulia. Jadi kalau sama saudara itu jangan nakut-nakutin. Kenapa sih? Senengannya kok nakut-nakutin sama saudara. Sama saudara itu memberikan kabar gembira. Kalau bahasa para ulama namanya idkhalus surur fi qulubil muslimin. Memasukkan bahagia di hati saudaranya muslim. Itu ibadah yang besar loh. Gitu ya? Jadi kalau sama saudara berusahalah untuk membuat orang itu bahagia gitu loh. Jangan kok senengannya ngancem, membuat sedih. Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika diutus untuk mendakwahkan Islam di negeri Yaman, ya. Ketika mendakwahkan itu kan bisa jadi berhadapan dengan masyarakat yang menolak. Betul ya? Tapi segitu saja yang kamu akan hadapi kayak begitu pun nanti umpamanya jenisnya, apa pesan Nabi pada keduanya? Apa pesannya? Lihat pesannya. Ini kalau mau berhasil dalam dakwah pesannya 3 ini pesannya. Kata Nabi, yassira wala tu'assira, wa basyira wala tunaffira, wa tatawa'a wala takhtalifa. Itu 3 kaidah besar dalam dakwah kalau mau berhasil. 1, yassira wala tu'assira, mudahkan, jangan persulit. Jadi kalian berdua kata Nabi tolong dimudahkan, kalian mudahkan, jangan kalian persulit. 1. Wa basyira wala tunaffira, dan berikan kabar gembira, jangan kalian buat mereka lari. Dan yang ketiga, wa tatawa'a wala takhtalifa, tolong saling kerjasama kalian berdua. Kalian berdua kerjasama, jangan saling berbeda. Hari itu kunci besar. Kenapa muslimin masih gagal? Karena tidak tiga-tiganya, atau kurang salah satunya dan seterusnya. Ya, ini contoh tema pembahasan tentang al-bashar isan. Wallahu taala alam.
Assalamualaikum, silakan. Baik. Tidak ada hubungannya dengan akses, tidak ada hubungannya dengan hari ini bisa diakses oleh semua. Tidak ada hubungan dengan itu, karena ini bicara tentang asli penciptaan. Kalau asli penciptaan atau asal penciptaan, itu artinya tetap ada di diri saya berbeda. Itulah mengapa salah satu tafsir tentang walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan, itu karena asli penciptaannya berbeda. Nah, tema asli penciptaan itulah yang akan membawa karakternya. Karakter kita akan terbawa beda dengan asli penciptaan kita. Karena laki-laki tadi diciptakan dari tanah, wanita diciptakan dari tulang rusuk, ya kan? Dan Nabi sampaikan itu. Bahkan tema tulang rusuk saja masih dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas tentang bagaimana meluruskan wanita. Kan gitu. Nabi katakan innahunna khuliqna min dhil'in wa inna a'wajaha a'laha fa in dhahabta tuqimahu kasartahu. Jadi kata Nabi, kalau wanita itu ya dari tulang rusuk, rusuk itu ya bengkok. Kalau kalian luruskan tuh rusuk, patah rusuknya. Tapi kalau kau biarkan tetap bengkok. Jadi artinya bahwa itu asli penciptaannya. Nah, tanah ini asli penciptaannya. Jadi ini tidak mungkin dia dipindahkan. Kalau kemudian kok terjadi bahwa umpamanya tadi sampaikan perempuan ternyata punya kemampuan bahkan bisa melebihi kemampuan laki-laki, itu salahnya dua-duanya. Laki-lakinya salah, perempuannya salah. Laki-lakinya salah karena dia tidak kunjung menyadari, mengenali siapa dirinya. Kalau dalam Islam, Bapak Ibu, inilah pentingnya pendidikan yang memperjelas status laki dan perempuan dari hari ke hari. Bukan malah dihancurkan pemisahnya. Karena dalam Islam, kalau usia masih kecil, bayi, itu laki perempuan nyaris tidak beda, betul? Anda belikan popok, belikan pakaian bayi, laki perempuan ya sama-sama lah, ya kan? Tapi makin besar makin beda. Makin jelas bedanya, betul? Begitulah dalam pendidikan Islam. Dan itu yang harusnya dimunculkan di dalam pendidikan. Bukan malah kemudian makin besar makin tidak jelas bedanya antara laki dan perempuan. Nah, gara-gara itulah maka karena faktornya dia tidak menyadari bahwa dia laki, dia perempuan, maka dia menempati posisinya orang lain. Yang laki bergeser ke perempuan, perempuan bergeser ke laki. Ya, di mana salahnya perempuan kalau gitu, Pak? Memang perempuan belajar nggak boleh? Bukan belajar nggak boleh. Kadang-kadang perempuan lupa diri. Saya pernah dimintai saran waktu itu di sebuah lembaga pendidikan. Karena waktu itu minta pada kumpul dan yang dikumpulkan di depan saya adalah para pimpinan. Karena di lembaga itu ada berbagai jenjang pendidikan, itu para kepala sekolahnya, para kepala bidang dikumpulkan di yayasannya. Begitu kumpul saya kaget, ternyata semua perempuan. Kemudian, kok perempuan semua? Bayangan saya laki-laki. Kalaupun ada perempuan mungkin 1-2. Kok perempuan semua?
Maka ketika saya bilang silakan, saya mau bicara apa, mereka bilang Ustadz Budi kami dikasih saran. Saran saya tolong diganti pimpinan jadi laki-laki. Antum minta saran toh? Mereka kaget. Loh kenapa Ustadz? Baru saya paparkan. Pemaparan tentang laki. Bagaimana tentang ini pembelajaran. Mau sampai kapan? Kita kan harus belajar memimpin. Ya kan? Dan serahkan pada yang memang diberikan tugas oleh Allah Rasul untuk memimpin. Perempuan juga pemimpin, tetapi di bidangnya. Laki-laki juga memimpin, tapi di bidangnya. Maka kemudian saya saran saya tolong diganti, bisa nggak diganti? Baru mereka bilang, Ustaz, di sini sebenarnya ada laki-laki dan ilmunya bagus, cuma nggak bisa mimpin, Ustaz. Saya bilang bisa, itu karena Anda tidak memberi ruang pada dia. Saya kasih jaminan dia bisa mimpin. Walau saya tidak kenal, saya kasih jaminan karena dia laki-laki, dia punya fitrah pemimpin. Hanya Anda tidak memberi ruang. Beri dia ruang. Dia akan tunjukkan dirinya laki-laki. Begitu. Nah, ya. Makanya celakalah sebuah negeri yang keputusan tertingginya di perempuan. Ngeri loh Pak, kayak negeri begini ini ngeri Pak. Iya, ternyata keputusannya tergantung perempuan. Bahaya banget. Bahaya sekali. Untuk itu ya teman-teman. Jadi apa dampaknya? Oh, jelas tadi saya dampaknya. Dampaknya tadi saya sempat katakan. Ma'aflaha qaumun Nabi SAW menyampaikan tentang wanita. Ma'aflaha qaumun wallau amrahum ra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum ketika kepemimpinannya diserahkan pada perempuan. Kalimat Rasul. Jelas. Setidak-tidaknya, segampang-gampangnya, apa dampaknya? Kalau mau tahu rasanya kayak apa, nanti keluar dari masjid, sendal kanan dipakai di kiri, sendal kiri pakai kanan, silahkan jalan pulang. Itu rasanya. Minimal itu rasanya. Paham ya? Baik, itu saya kira.